yang di rumah, apa kabar? Kami harap adik-adik yang di rumah sama seperti Kak Mary. Kak Mary hari ini merasa sangat senang dan merasa sangat bersemangat karena hari ini hari Minggu waktunya kita untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah sudah siap belum untuk memuji Tuhan? Kak Mary sih sudah siap. Ya, Kak Mary sudah berpakaian yang rapi, yang baik untuk memuji nama Tuhan. Kalau adik-adik udah siap belum? Kalau belum, ayo siapkan dirinya, pakai pakaian yang rapi. Kalau ada yang lagi main, taruh dulu mainannya. Ya, kalau ada yang lagi makan, ayo dipercepat. Ya, biar kita bisa segera untuk memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mulai dengan satu buah pujian. Tapi adik-adik semua, ayo adik-adik berdiri. Ya, kita akan menyanyikan satu buah pujian, yaitu Big or Small. Ayo kita nyanyi sama-sama. Nah, adik-adik, seperti tadi lagu yang sudah kita nyanyikan, bersama Tuhan pasti kita bisa. Apapun yang kita lakukan, asal kita mau berusaha dan selalu mengingat akan Tuhan, bahwa Tuhan selalu berperan dalam hidup kita, pasti kita bisa. Nah, adik-adik, sekarang sebelum kita melanjutkan ibadah, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa yang baik bagaimana? Kita punya tangan ada berapa? Ada 2. Terus setiap jari di tangan kita ada 5. Jadi kedua tangan kita yang punya jari-jari ini kita satukan, lalu kita lipat. Setelah itu ingat, adik tutup mata, tundukkan kepala. Tidak ada yang main-main, tidak ada yang colek-colek saudaranya, tidak ada yang menangis, tidak ada yang bermain. Ya adik-adik semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami dalam seminggu sebelumnya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini, pada kesempatan hari ini kami dapat duduk di rumah berkumpul bersama dengan keluarga kami. Kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara online Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang belum bisa untuk mengikuti ibadah kami, kiranya Tuhan juga sertai mereka Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga dapat kami akhiri dalam keadaan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang kita akan melanjutkan ibadah kita. Ayo, semua masih berdiri. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi, yaitu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa.
Ayo kita nyanyi sama-sama. Nah, adik-adik, seperti lagu tadi, Tuhan Yesus Allah yang sangat luar biasa. Dia mengetahui segala yang ada dalam diri kita, meskipun itu ada di dalam hati kita terdalam, pasti Tuhan Yesus tahu. Maka dari itu, kalau adik lagi sedih, adik datang kepada Tuhan melalui doa. Adik berdoa, memohon agar diberikan hati yang gembira, hati yang senang. Kalau adik-adik lagi sakit, adik-adik berdoa juga kepada Tuhan minta kesembuhan. Jadi adik-adik tidak boleh khawatir, karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, Bapa yang selalu mengasihi kita. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi satu buah lagu lagi, yaitu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Ayo kita nyanyi sama-sama. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nah, adik-adik, sebentar lagi adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi sikap adik-adik harus baik. Ya, adik-adik tidak boleh bermain. Ayo semuanya duduk. Kalau ada mainan ditaruh, ya. Nah, sekarang adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Kris. Jadi siapkan telinga adik-adik, siapkan hati adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik.
Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Pasti sukacita luar biasa ya. Kakak Kris senang sekali akhirnya pagi ini kita berjumpa kembali. Nah, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah bernyanyi. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk adik-adik ambil sikap berdoa. Semua tundukkan kepala, lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa. Kita mau menghadap siapa adik-adik? Menghadap Tuhan Yesus. Harus sikap yang sopan. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik dan mengasihi kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga pagi ini Tuhan, kami boleh kembali bersekutu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ada dalam keadaan selamat. Walaupun ibadah kami masih kami adakan di rumah kami masing-masing Bapa, Kau tetap menyertai dan memelihara hidup kami Bapa. Bapa dalam surga, saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau siapkan hati kami masing-masing Bapa, sehingga apa yang kami dengar tentang kebenaran firman-Mu pagi ini boleh kami mengerti Bapa. Roh Kudus sendiri akan memampukan anak-anak-Mu untuk mengerti firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami anak-anak Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pagi ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Injil Matius. Nah, Matius itu perjanjian lama apa baru ya? Ya benar adik-adik, perjanjian baru. Injil Matius pasal yang ke-6. Silakan adik-adik siapkan dulu. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Nah, sekarang silakan disiapkan dulu. Sekali lagi kakak kasih tahu dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Nah, di sana firman Tuhannya tentang apa adik-adik? Ya benar, hal kekhawatiran. Nah, kenapa kakak ambil kita belajar firman Tuhan pagi ini tentang kekhawatiran? Nah, karena pada situasi seperti sekarang ini pasti semua mengalami hal kekhawatiran, pasti semua mengalami hal khawatir, gelisah dan takut. Itu situasi seperti sekarang ini, corona atau pandemi 19, corona 19 nya, pasti semua mengalami hal itu. Khawatir apa? Pasti banyak hal. Nah, apa yang Tuhan mau katakan kepada kita semua, kepada adik-adik dan juga kepada kakak? Firman Tuhan apa yang mau disampaikan? Nah, di sini dikatakan Tuhan berfirman kepada kita semua, kepada adik-adik yang ada di rumah dan juga kepada kakak. Itu apa? Janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa adik-adik? Akan hidupmu. Nah, sekarang kakak tanya, kalau adik-adik hidup ini perlu apa ya? Membutuhkan apa adik-adik hidup? Ya, setiap hari kita butuh apa adik-adik? Makan. Selain makan apa? Minum. Nah, tetapi Tuhan berfirman pagi ini untuk kita semua. Janganlah kamu khawatir tentang hidupmu, akan hidupmu. Apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum. Itu Tuhan katakan. Nah, tapi adik-adik selaku manusia pasti kita punya rasa khawatir, rasa gelisah. Apalagi saat pandemi sekarang ini. Nah, apalagi semua banyak orang yang apa adik-adik? Di PHK, diberhentikan dari tempat kerja, tidak bekerja lagi. Terus adik-adik pikir, mama papa dapat uang dari mana ya? Nah, pasti itu. Terus kita bisa makan gimana? Bisa nggak kita makan? Terus dari mana uangnya? Terus gimana mama beli ini beli itu? Nah, pasti ada rasa khawatir. Tapi Tuhan katakan apa? Jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum. Itu Tuhan katakan. Nah, selain itu apa firman Tuhan katakan di sana? Adik-adik bisa lihat kembali. Tuhan katakan jangan pula khawatir akan tubuhmu. Nah, tubuh adik-adik tahu tubuh mana? Ini tubuh kita, ada tangan, ada kaki, ada mata. Tuhan lengkap sekali ciptakan kita, sempurna sekali. Tapi Tuhan katakan jangan kamu khawatir akan tubuhmu. Apa yang adik-adik pakai dalam tubuh ini? Adik-adik perlu apa? Ini pakaian. Kalau adik-adik sekolah perlu sepatu. Nah, tentang tubuhmu jangan kamu khawatirkan. Tuhan katakan pasti
kita kembali pasti akan ada khawatir. Tuhan katakan, jangan kamu khawatir tentang tubuhmu. Apa yang kamu pakai, pakaian jangan. Terus firman Tuhan katakan lagi di sana, bukankah hidup kita itu harus benar di hadapan Tuhan? Hidup kita itu lebih penting daripada apa, adik-adik, dikatakan di sana? Dari makanan. Hidup kita itu lebih penting daripada makanan. Nah, apa maksudnya itu? Nah, kita selaku anak-anak Tuhan itu harus hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, gimana caranya Kak hidup benar di hadapan Tuhan? Nah, hidup benar di hadapan Tuhan, caranya bagaimana? Apa yang Tuhan sudah firmankan. Adik-adik ingat lagi ke-10 hukum. Hukum yang kelima. Ayo, siapa ingat hukum yang kelima selaku anak-anak Tuhan? Apa adik-adik? Hormatilah ayah dan ibumu. Supaya apa adik-adik? Lanjut umurmu. Nah, jadinya hidup benar di hadapan Tuhan. Apa yang diperintahkan atau difirmankan oleh Tuhan harus kita laksanakan. Nah, sudahlah adik-adik menghormati orang tua, menghormati ayah dan ibunya di rumah. Itu salah satu contoh hidup benar di hadapan Tuhan. Apalagi adik-adik? Ada hukum kasih. Tuhan kasih tahu. Kasihilah sesamamu manusia. Itu hukum kasih. Itu cara hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita itu lebih penting atau benar di hadapan Tuhan. Menjauhi segala hal-hal yang tidak baik. Terus ada lagi firman Tuhan katakan, bukankah tubuhmu ini lebih penting daripada pakaian? Apa yang kamu pakai? Apa maksud firman Tuhan? Adik-adik bisa lihat di sana ya. Tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian. Sekarang adik-adik buka dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Apa firman Tuhan katakan di sana adik-adik? Katanya tubuh kita itu lebih penting daripada pakaian. Nah, di sana dikatakan tubuh kita itu adalah apa adik-adik? Bait Roh Kudus. Nah, kalau tubuh kita itu bait Roh Kudus, hendaklah kita pelihara, kita jaga. Apa yang Tuhan sudah kasih, Tuhan sudah ciptakan kita ini segambar dan serupa dengan Allah, baik adanya. Janganlah minta dilebih-lebihkan, dihiasi, digambar-gambar. Tuhan tidak mau seperti itu. Jangan sakiti tubuhmu ini. Tubuhmu ini adalah bait Roh Kudus. Jangan pernah ya. Itu maksud Tuhan. Tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian. Itu maksud Tuhan. Nah, kita kembali ke awal, bahwa kita tidak perlu khawatir akan hidup kita ini. Maksudnya itu apa? Tuhan selalu memelihara hidup kita. Kakak kasih contoh. Di sini juga di firman Tuhan dikasih contoh. Burung-burung. Nah, burung-burung di udara. Sekarang kakak tanya, burung-burung itu Tuhan ciptakan pada hari keberapa adik-adik? Ayo. Hari keberapa? Hari kelima. Tuhan menciptakan burung-burung. Burung-burung itu terbang bebas di udara. Ya, terbang bebas di udara. Burung-burung tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, ya juga tidak pernah mengumpulkan makanan di lumbung. Tetapi apa? Yang tidak pernah khawatir adik-adik. Tuhan tetap pelihara. Nah, apalagi contoh yang Tuhan kasih dalam firman tadi dalam Matius itu, bunga-bunga di bakung Tuhan hiasi. Raja Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian semewah atau semegah bunga-bunga itu. Nah, tetapi apa? Tuhan tetap pelihara. Nah, dari firman Tuhan ini, apa yang dapat kita ambil adik-adik? 1, hidup kita ini adalah milik Tuhan. Tuhan sudah menciptakan kita ini. Jadi, tubuh kita ini pakailah juga untuk memuliakan Tuhan. Tuhan katakan tubuhmu lebih penting dari pakaian. Pakailah tubuh kita ini. Tubuh kita ini bait Roh Allah. Pakailah juga untuk memuliakan Tuhan. Contohnya apa Kak? Ya, Tuhan kasih tangan, Tuhan kasih mulut, kita pakai untuk memuji Tuhan. Itu contohnya. Ya. Terus apa lagi Kak contohnya? Bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Kita jangan pernah khawatir lagi. Tuhan senantiasa. Bukankah Tuhan kasih contoh burung? Terus sekarang kita, adik-adik dan kakak, manusia. Nah, manusia diciptakan pada hari yang keberapa adik-adik? Hari yang ke-6. Kita diciptakan itu jauh melebihi dari ciptaan yang lainnya. Karena apa? Kita ciptaan yang termulia. Kita
kita memiliki akal. Jadinya sebagai manusia yang diciptakan paling mulia, hendaklah kita beda dengan burung-burung itu. Tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah. Tuhan senantiasa memelihara hidup kita, memelihara hidup adik-adik dan juga kakak. Yang penting, kakak ingatkan kembali, adik-adik itu harus benar, hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Ingatlah apa yang Tuhan firmankan dan juga lakukan. Kalau disuruh menghormati orang tua, hormatilah orang tua adik-adik yang ada di rumah, ayah dan ibu. Kalau Tuhan suruh kita mengasihi, kasihilah sesamamu. Mengasihi musuh walaupun memang sulit. Nah, juga mengasihi Tuhan Allah. Itu yang Tuhan mau. Dan juga pakailah tubuh kita ini, kalau tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Pakailah tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan. Tuhan pasti memelihara hidup kita. Jangan pernah khawatir lagi, walaupun di saat pandemi sekarang ini. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha kuasa. Kita punya Allah yang luar biasa. Nah, Tuhan pelihara hidup kita. Bapa di sorga itu, adik tahu nggak? Bapa di sorga itu sangat kaya. Nah, jadinya kita, adik-adik dan kakak kan anak-anak Tuhan. Jadinya Bapa di surga itu kaya. Jadinya kita anak-anak Tuhan juga kaya. Apa yang Tuhan miliki, kita juga miliki. Makanya tidak usah khawatir akan hidup ini. Yang penting adik-adik selalu hidup benar di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dengan cara apa ya Kak? Datang kepadanya dengan cara berdoa. Apalagi rajin membaca firman Tuhan. Sehingga kita apa? Dekat dengan Tuhan. Anak dekat dengan bapaknya sehingga kita merasa nyaman. Ada sukacita. Sehingga tidak perlu khawatir lagi. Hidup kita akan penuh sukacita dan damai sejahtera. Karena apa adik-adik? Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Nah, itu adik-adik firman Tuhan pagi ini yang bisa kakak sampaikan dan kita bisa belajar lewat burung-burung yang Tuhan ciptakan. Semua Tuhan pelihara. Nah, itu firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh menjadi berkat bagi adik dan juga kakak. Nah, sampai di situ adik-adik ya, kita akan berdoa dulu sebelum kita lanjutkan dengan puji-pujian kita. Mari adik-adik taruh Alkitabnya dulu, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala kita. Berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai kita selama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena kami anak-anak Tuhan sudah boleh belajar firman-Mu pagi ini. Biarlah kami belajar dari burung-burung yang Engkau ciptakan Tuhan. Dia tidak pernah merasa khawatir akan hidupnya. Apalagi kami anak-anak Tuhan, anak-anak-Mu yang luar biasa. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami Bapa. Engkau senantiasa menyediakan kebutuhan kami. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai Tuhan. Engkau selalu sediakan itu semua lewat orang tua kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat dan menjadi suluh dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga, berkati ibadah kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Saat mendengarkan firman Tuhan, adik-adik ada yang bercanda nggak? Pastinya enggak dong. Karena Kak Mary percaya adik-adik adalah anak sekolah minggu yang luar biasa. Anak Tuhan yang selalu mau dengar-dengaran. Nah tadi kakaknya cerita tentang apa? Tentang kekhawatiran. Adik-adik di rumah, kita semua juga tidak perlu khawatir. Seperti yang Kak Mary bilang tadi, kita mempunyai Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus itu selalu sayang dengan kita. Apapun yang kita perlukan pasti akan diberikan oleh Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Kasihnya Seperti Sungai. Di hatiku
lagu tadi menggambarkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, kasihnya seperti sungai, ya, sang mengalir terus di dalam kehidupan kita. Meskipun kita sedih, kita senang, kasih Tuhan, berkat Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita berdoa dulu. Sikap berdoa yang baik gimana ya? Seperti yang Kak Meli bilang tadi, ayo dilakukan. Nah, adik-adik semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, sehingga ibadah kami pada hari ini dapat kami selesaikan dalam keadaan selamat. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah. Kiranya Tuhan sertai kami, berkati kami dalam kehidupan kami dalam 1 minggu ke depan, sehingga pada minggu depan kami dapat berkumpul dan kami dapat mengikuti ibadah online Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang di rumah, ibadah kita sudah selesai. Tapi jangan lupa, minggu depan adik-adik ingatkan orang tua adik-adik bahwa minggu depan kita akan melakukan ibadah online lagi. Ya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mengalir di